Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berkecambuknya kehidupan saat ini, dikarenakan merebaknya virus COVID-19 dan situasi global yang tidak menentu, membuat setiap perusahaan mengalami ketidakpastian perekonomian. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan berinovasi dan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Setiap perusahaan harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi dengan terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Sehingga tantangan pandemik COVID-19 di era revolusi industri 4.0 saat ini dapat dikelola menjadi sebuah peluang. Masa depan akan berubah menjadi serba digital dan mengubah gaya hidup hampir di semua sektor, khususnya di lingkungan PTPN Group. Digitalisasi juga akan menjadi terobosan baru yang menjanjikan kemudahan dan efektivitas juga efisiensi. Banyak manfaat yang akan didapat oleh PTPN Group dengan menerapkan digitalisasi ini, yaitu mulai dari penghematan biaya, menurunkan cost, meningkatkan value, dan daya saing. Visi saya ingin menjadi CEO BUMN yang memiliki kapabilitas tinggi, yang mengacu kepada kompetensi pemimpin BUMN dengan menjunjung tinggi akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sehingga dapat membawa PTPN menjadi perusahaan agribisnis terkemuka dengan penerapan good corporate governance. Adapun 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin BUMN, antara lain yang pertama, leading change, yaitu kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Yang kedua, driving innovation, yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Yang ketiga, developing organization capabilities, yaitu kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapasitas, kapabilitas organisasi, dan talenta dalam perusahaan. Yang keempat, digital leadership, yaitu kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Yang kelima, strategic orientation, yaitu kemampuan menerapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh dan lengkap untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi perusahaan. Yang keenam, driving execution, yaitu kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh, global business savvy, yaitu kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek: ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan politik internasional. Yang kedelapan, customer focus, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan terjadinya tuntutan dan harapan pelanggan. Yang kesembilan, building strategic partnership, yaitu kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ke-10, managing diversity,
yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang cerdas dalam membawa diri dan didukung dengan keunggulan berpikir dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan menjalankan tugasnya, seorang pemimpin yang ideal akan mampu berpikir luas dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kepentingan perusahaan dengan menjunjung dari nilai-nilai akhlak. Strategi yang harus dilakukan hari ini dan ke depan di PT PN 8 antara lain, yang pertama, operasional strategik, diantaranya dengan melakukan konversi komoditi dari karet ke sawit, kemudian perbaikan pengelolaan operasional di OFAM seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya. Kemudian perbaikan pengelolaan operasional OFAM seperti peningkatan kapasitas dan menjaga kualitas mutu. Kemudian yang kedua, sales marketing strategis, yaitu dengan melakukan program mencari potensi buyer potensial yang baru, menjaga kualitas produk, melakukan ekspansi ke hilirisasi produk, digitalisasi sales dan marketing via platform digital, sosial media atau e-commerce, dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan asosiasi komoditi atau bidang terkait. Kemudian yang ketiga, kolaborasi strategis, yaitu dengan melaksanakan kerjasama pengembangan bisnis dengan mitra strategis, menggunakan skema KSO, KSU, dan BOT, serta melakukan akselerasi pengurusan sertifikat-sertifikat tanah dan legalisasi industri seperti RSPO, ISPO, Halal, RA, Proper, dan lain-lain. Saya, Alfi Andrianto, siap membawa PT PN juara!